Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Tahu gak bahagianya punya Tuhan Yesus itu, sukacitanya punya Tuhan Yesus itu. Salah satunya adalah Tuhan Yesus itu jujur banget, tulus banget, dan sangat-sangat mengasihi setiap kita. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan Yesus bilang bahwa bersamanya menjalani kehidupan ini, Tuhan tidak pernah bilang akan selalu dalam sukacita, tidak pernah berduka, tidak pernah bergumul. Tuhan tidak pernah berkata begitu, tapi Dia jujur. Siapa ikut Tuhan Yesus harus mau sangkal diri dan pikul salib. Dan itu juga yang dialami oleh jemaat Tuhan di perantauan, di perserakan yang dituliskan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus ini. Sebab mereka berada di dalam situasi pergumulan yang hebat, pergumulan yang berat. Padahal itu semua mereka alami karena sukacitanya, karena perjalanan kehidupannya, ikut Tuhan dalam hidupnya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bahwa memang iblis itu gak pernah libur. Siapa sekarang yang sedang berpikir atau menanti hari libur, satu hal yang pasti firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis tidak pernah libur. Dia selalu berjalan keliling. Dia berjalan mencari dan mencari siapa yang bisa dia pengaruhi, siapa yang bisa dia goda, siapa yang bisa dia jerumuskan ke dalam dosa itu. Maka firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tapi hal yang luar biasa, firman Tuhan memberikan kata kunci dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama dikatakan, rendahkanlah dirimu. Sebab memang hanya orang yang merendahkan dirinya yang akan mampu tunduk dan bertekuk lutut di kaki salib Yesus. Orang angkuh, orang sombong tidak akan pernah mau berlutut dan meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Itu menjadi pesan yang luar biasa. Ketika kita khawatir, ketika kita sedang bergumul, pasti kita butuh kekuatan menopang kita. Dan firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Lalu yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan ini, lawanlah si iblis itu dengan iman yang teguh. Karena kita orang Batak, dan saya juga orang Batak, juga botak. Saya langsung ingat kata andaliman. Andalkan imanmu. Sama seperti tema kita, lawanlah iblis dengan iman. Maka selalulah ingat andaliman. Andalkan imanmu. Dan imanmu itu harus iman yang teguh. Bukan iman yang suam-suam kuku. Bukan iman yang gampang terombang-ambingkan oleh godaan dunia ini. Dan satu hal yang pasti, firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan di ayat yang ke-10, bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sekali lagi Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Lalu apalagi yang harus kita takutkan? Cukuplah beriman. Cukuplah percaya kepada Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidupmu. Sebab Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Lalu apa yang terakhir? Firman Tuhan mengatakan, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Cukuplah itu. Sebab Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya, bukan si iblis. Maka jangan takut. Andalkan imanmu dan selalulah percaya. Yesusmu, Yesus kita, yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan di dalam namanya
semua nama, semua kuasa di bumi ini ditaklukkan. Amin. Tuhan memberkatimu.